Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Hani Subakti di channel YouTube-nya Hani Subakti. Tetap dukung dengan cara memberikan like and subscribe atau berkomentar. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas apa? Ini yang akan kita bahas. Oke. Setelah rangkaian panjang Bapak membuat bab 1, bab 2, bab 3 di channel YouTube ini, pada pagi hari ini saya akan memberikan tips menghadapi sidang seminar proposal skripsi, ya kan? Kalian sudah menyusun bab 1, bab 2, bab 3 dan sudah saya posting juga di YouTube. Nah, sekarang kalian harus mencermati, tips ini Bapak berikan berdasarkan pengalaman Bapak sebagai dosen ketika membimbing ataupun menguji proposal mahasiswa. Oke, lanjut. Apa itu sidang seminar proposal skripsi? Kalian harus tahu dulu. Kalian di sidang ini ya. Sidang seminar proposal skripsi adalah tahapan pengujian dari proposal skripsi yang terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, serta kelengkapan lainnya. Kelengkapannya apa, Pak? Biasanya ada daftar pustaka, ada lampiran, dan lain sebagainya. Sidang seminar proposal skripsi ini akan diuji langsung oleh dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah ditunjuk serta disaksikan oleh peserta seminar proposal skripsi. Coba lihat. Pembimbing dan penguji ketika sidang pun menjadi sama statusnya. Kan Bapak pembimbing, tapi ketika sudah sidang seminar proposal skripsi, beliau akan menjadi penguji juga. Dan yang lebih beratnya adalah kalian akan disaksikan oleh para peserta seminar. Biasanya rekan-rekan mahasiswa semester akhir juga, atau adik kelas kalian sesuai dengan jatah penonton sidang seminar proposal skripsi. Jadi ada tekanan yang berbeda ya, karena disaksikan oleh teman-teman satu angkatan atau adik kelas kalian ketika kalian memaparkan hasil proposal skripsi kalian. Oke, selanjutnya kita santai saja ya. Nah, tipsnya bagaimana sih Pak? Kebetulan Bapak sudah sering menjadi pembimbing ataupun penguji dan seluk-beluknya ya seperti ini kurang lebih. Jadi tips menghadapi sidang seminar proposal skripsi ada 8 ini ya, dan harus seiring sejalan kalau menurut Bapak. Yang pertama, biar toga kalian itu bisa kalian pakai, bisa diwisuda. Ya, sebagai umat manusia di muka bumi ini, kita tidak ada salahnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu, minta waktu. Bu, saya ingin berdoa. Tapi biasanya Bapak Ibu dosen akan mempersilahkan kalian berdoa kok. Ya, yang pertama. Berdoa agar sidang seminar proposal skripsi kalian lancar. Yang kedua, yang masih pakai toga itu ya, karena syaratnya begitu memang. Berpakaian rapi dan elegan. Wah, jadi kalau disuruh pakai jas ya pakai jas. Kalau di kampus kalian pakai alma mater ya pakai alma mater. Kalau disuruh pakai kemeja putih berdasi ya pakai. Ya. Ini bagian dari penilaian dosen, pembimbing dan penguji. Karena Bapak, mohon maaf ya, Bapak agak pilek tapi tidak COVID kok. Sudah rapid test antigen juga. Penilaian dari dosen biasanya kalau pakaian rapi, bersih, atau disetrika lah paling tidak kan, mahasiswa ini memang semangat gitu ya. Dia pakai jas atau pakai alma mater sesuai dengan prasyarat yang ada di kampus kalian. Yang penting rapi, sisiran, gitu rambutnya sisir gini kan. Yang laki-laki yang mbaknya pakai jilbab yang rapi, mbak-mbaknya yang tidak pakai jilbab mungkin diuraikan atau disisir dengan baik. Itu penilaian deh. Ada di kolom penilaian kalau di kampus Bapak. Lalu apa Pak? Tipsnya lagi Pak. Tips yang lain adalah yang gambar buku sekarang ya. Tadi gambar toga, sekarang gambar buku. Membaca kembali apa yang ditulis pada bab 1, bab 2, bab 3 dan kelengkapan lainnya. Dibaca dulu. Sebelum sidang kan baca dulu, mungkin malamnya atau paginya sebelum berangkat sidang. Oh ya, sudah dibaca. Mungkin setelah dibaca kalian akan teringat-ingat kok. Nah, makanya di buku yang kedua, gambar buku yang kedua itu membuat ringkasan. Buat ringkasan. Bab 1 membahas ini poin besarnya, bab 2 membahas ini, bab 3 membahas ini.
Ringkasan itu ya kalian boleh taruh di samping meja. Ya semoga tidak dimarahi atau tidak dilarang oleh Bapak Ibu dosen untuk melihat ringkasan itu. Kalaupun melihat ringkasan dilarang, berarti kan harus mengingat-ingat ya semacam benang merah lah, kata kuncinya itu. Oh, bab 1 isinya ini. Bab 1 isinya pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sebagainya. Bab 2 kajian pustaka, penelitian relevan dan sebagainya. Bab 3 desain, populasi sampel, waktu dan tempat dan lain sebagainya. Nah, itu yang kalian ringkas biar memudahkan. Jadi dibaca dulu secara umum baru diringkas. Oke. Sekarang yang di bawah gambar buku, gambar apa itu, Pak? Bapak sengaja membuat template atau gambarnya seperti itu. Itu kayak gambar yang anak-anak kecil nyusun-nyusun itu. Ya, kalian harus mampu menyusun deh. Menyusun apa? Menyusun jawaban. Ya, saya dosen, mau pembimbing mau penguji sama rasanya. Kalau sudah seminar proposal, harus mampu meyakinkan dosen pembimbing dan penguji bahwa yang kita tulis ini relevan dan benar. Jangan sampai kalian ketika ditanya, ini maksudnya apa? Baru judul sudah. Karena dosen pembimbing atau dosen penguji akan bertanya sampai judul. Kok sampai judul? Dari judul, dari judul sampai akhir. Judul ditanya, kenapa kamu meneliti ini? Pas keceplosan, karena siswanya ada di sekolah. Bohong. Pandemi, BDR, belajar dari rumah, siswa nggak ada dari sekolah. Jadi nggak boleh berbohong. Makanya kita harus benar-benar mampu meyakinkan. Sama ketika kalian meyakinkan pasangan kalian untuk menikah nanti. Mungkin seperti itu ya. Ada yang sudah menikah seperti itu kurang lebih. Nah, yang kedua, ketika kalian sudah meyakinkan, penampilan meyakinkan, presentasi meyakinkan, pas ada segmen tanya jawab di akhir seminar proposal, kalian harus mampu menjawab pertanyaan itu. Pak, pertanyaannya tidak masuk akal, Pak. Ya, masa iya sih? Nggak ada lah, dosen ini juga manusia. Pasti ya sekitar itu saja pertanyaannya. Yang jelas kalau judul ditanya, apa hubungannya ini? Pak, apa sih Pak pertanyaan sering muncul? Ini Bapak kasih, rahasianya. Biasanya Bapak bertanya, judul kalian itu keterkaitannya dengan hari ini apa? The Sun and the Solen, atau The Solen and the Sun, gitu kan? Judul kalian dengan hari ini apa keterkaitannya? Kenapa menentukan latar belakangnya itu? Pengalaman apa yang membuat kalian menuliskan latar belakang itu? Tuh, judul, pengalaman latar belakang. Ketiga, rumusan masalahnya kenapa pakai kata bagaimana? Keempat, teori-teorinya didapat dari mana? Kalau Pak, saya dapat dari membaca 10 buku terbaru di tahun 2015 ke atas. Buku itu saya memiliki Pak, ini salah satunya. Sisanya mana Pak? Ada di file. Begitu, meyakinkan. Yang ketiga, yang pertanyaan kelima, mohon maaf, di bab 3 biasanya masih, dosen akan bertanya, benarkah kamu nih mengambil datanya nanti seperti ini bisa? Yakinkah kalian mengambil datanya ini bisa? Karena ini pandemi loh, misalnya gitu ya. Atau tempatnya ini memang sudah sesuai ya dengan latar belakang ya, yakinkah gitu ya? Atau ujian hipotesisnya ini benarkah? Dugaan sementaranya ini atau uji regresinya, rumus-rumusnya ini benarkah? Itu. Kalau ditanya rumus tinggal kalian yakinkan, Pak, saya yakin Pak karena rumus ini nanti yang mengerjakan adalah komputer. Saya tinggal memasukkan data dari penelitian saya nanti. Gitu, meyakinkan, mampu menjawab pertanyaan. Nah, yang dua paling bawah, yang gambar pensil atau pulpen itu, catat segala masukan yang diberikan baik dari dosen, pembimbing atau penguji. Jangan menyanggah. Iya Pak, akan saya pertimbangkan bersama Bapak Ibu dosen pembimbing nantinya. Saya catat dulu Pak, saya sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Saya coba analisis kembali Pak, masukan dari Bapak. Jikalau berkenan saya akan memasukkan apa yang Bapak berikan tadi. Begitu, dicatat semuanya. Jadi siapkan kertas, catat gitu ya. Jangan begitu seminar proposal kalian nggak punya kertas, nggak punya pulpen. Nggak boleh, harus lengkap ya. Itu disiapkan itu. Mulai dari baju yang rapi, pulpen, kertas itu disiapkan. Ya, disiapkan. Gambar pulpen yang terakhir, yakinkan kepada dosen pembimbing dan penguji bahwa Anda mampu merevisi atas masukan yang diberikan. Ya, Pak, sebelum menutup, saya yakin pada diri saya mampu merevisi apa yang sudah Bapak berikan dan akan saya kerjakan dengan baik dan benar. Yakinkan deh, yakinkan. Jadi yang dicatat itu diyakinkan lagi kembali. Kalau kalian mampu meyakinkan, sebenarnya gini loh, seminar proposal ini pada intinya ya, bagaimana kalian meyakinkan pembimbing, penguji, atau
Para peserta, biasanya para peserta diskusi diberikan kesempatan bertanya. Ada di beberapa kampus peserta diskusi boleh bertanya. Ya, kalian harus meyakinkan mereka-mereka itu. Ya. Intinya, ini kan masih proposal, masih rencana. Jadi rencana itu bisa diubah. Ingat, proposal itu definisinya rencana. Rencana itu bisa diubah, menyesuaikan. Tapi mengubahnya harus berdasarkan tahapan lagi. Ketika kalian mengubah teori, berarti kalian harus mencari teori yang baru. Usahakan jangan. Maka oleh karena itu, Bapak harus memastikan kalian mampu meyakinkan diri kalian dan pembimbing kalian serta penguji kalian bahwasanya teori-teori yang kalian tulis sudah benar. Rumusan masalah, latar belakang sudah pas. Kemudian bab 3-nya, populasi, sampel, uji-ujinya sudah benar. Ya, desainnya apalagi? Desainnya harus, ini desain penelitiannya apa, Dek? Apa ya, Pak ya? Kuanti apa kuali, Pak ya? Nggak boleh gitu. Harus yakin, Pak, penelitian saya kuanti. Pak, penelitian saya research and development. Wah, dosen akan, anak ini sungguh-sungguh ini. Bagus ini anak ini. Oke, mungkin seperti itu ya. 8 tahapan yang harus kalian hadapi sebelum seminar proposal skripsi berlangsung. Mulai dari berdoa, sampai meyakinkan dosen bahwasan yang kalian tulis adalah baik dan benar. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada semacam sandi atau simbol ya untuk perempuan atau laki-laki. Semua bisa deh. Mau kalian mahasiswa perempuan atau mahasiswa laki-laki, semua bisa. Bapak hanya mengucapkan selamat dan sukses dan pasti bisa. Terima kasih. Akhir kata, sebelum menutup Bapak ingin membuka satu deh kesempatan bertanya, tips dan trik menghadapi sidang proposal skripsi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak ingin bertanya. Oh, Mbak Yustika. Silakan Mbak Yustika. Pak, saya ingin bertanya, saat kita mau maju sidang proposal ini, Pak, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen pembimbing dan penguji itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Mbak Yustika ya. Barangkali Mbak Yustika sudah siap maju ini. Jadi gini, tadi Bapak sudah sepintas menyampaikan sebenarnya Mbak. Mungkin Bapak cari lagi, Bapak olah lagi seperti ini. Kalau Bapak sebagai penguji ya, ataupun pembimbing kan sama kalau sudah seminar. Pertama itu pertanyaannya adalah mengenai tentang judul. Bener nggak judulnya ini sesuai nggak dengan situasi hari ini? Karena situasi hari ini pandemi, judulnya harus menyerempet ke situ kalau bisa, ya kalau bisa. Maupun sesuai lah dengan situasi hari ini, teman-teman. Kemudian judul. Setelah judul biasanya dosen bertanya latar belakangnya kok ini? Kenapa latar belakangnya ini, Mbak Yustika? Latar belakangnya dapat dari mana? Oh, ini berdasarkan saya magang atau saya PLP atau saya PPL, Pak. Wah. Kenapa memilih rumusan masalahnya seperti ini? Itu yang pertama, yang ketiga biasanya pertanyaan yang ketiga. Yang keempat tuh ini hati-hati ya. Teori. Kajian pustaka, dosen akan bertanya teori. Kenapa mengutipnya seperti ini? Ya kalian ceritakan, ini kutipan langsung, Pak. Ini kutipan tidak langsung, Pak. Ini sudah saya parafrasekan, Pak. Bukunya mana? Yakinkan, Pak, saya punya bukunya. Meskipun saya tidak memiliki buku fisiknya seperti ini, saya memiliki file PDF-nya. Wah, cakep. Ya. Yakinkan dosen, kalian sudah membaca buku. Minimal 5 buku sampai 10 buku. Artikel jurnal, kalian juga sudah memiliki. Kalau bisa artikel jurnalnya yang pernah diteliti sama dosen-dosen kalian, dosen pembimbing penguji kalian. Oh, dosen ini kan punya artikel tentang ini. Ya, saya download, saya unduh, saya ceritakan. Saya juga membaca artikel Bapak. Wow, langsung saya, anak ini baca artikel saya. Oh, ini benar, ini benar. Ah, gitu ya. Yang ketiga, biasanya akan ditanyakan oleh dosen pembimbing atau penguji itu tentang desain. Ya, kalau desain kan tinggal menyebutkan desain penelitiannya kuanti, kuali, PTK, R&D, mixed method dan sebagainya. Tapi ketika bertanya kenapa waktunya atau tempatnya di sini, ya tadi kembali ke latar belakang. Kenapa populasinya, sampelnya hanya segini dari populasi sekian-sekian, ya silakan. Nah, dan ada pertanyaan yang di luar konteks biasanya. Ini hanya sekadar ingin menguji kekuatan penalaran kalian. Itu biasanya ada. Nanti ketika kalian mengambil penelitian di sekolah, penguji akan tanya, kepala sekolahnya siapa di sana, Dek? Buh,
siapa ya? Nah itu. Jadi kalau kalian ngujinya di sekolah, tanya nama kepala sekolahnya, nama gurunya. Nah untungnya kalau kalian sudah pernah magang atau PLP di sana atau praktik di sana. Di kantor juga begitu, yang anak-anak manajemen, akuntansi, perbankan, seperti itu. Di bengkel-bengkel, kalau yang anak-anak teknik sipil, di bengkel, di industri, di konstruksi dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, biasanya juga dosen akan memastikan penulisan daftar pustaka kalian. Ini penting. Ini seperti simbolisis mutualisme. Ketika tulisan kalian itu benar, mengutipnya dengan benar, daftar pustakanya harus benar. Karena dosen akan melihat, ketika daftar pustakanya salah, bapak dosen itu nanti atau ibu dosen itu tidak akan masuk di Google Scholar tulisannya atau indeksnya ketika kalian sudah jadikan artikel si skripsi kalian nanti. Ya. Jadi daftar pustakanya kalau bisa pakai Mendeley. Kalau di kampus kalian pakai Zotero. Kalaupun ternyata manual juga tidak apa-apa sebenarnya, yang penting benar. Ditulis pakai APA-Style, American Psychological Association. APA-Style sekarang ada yang ke-6, ada yang ke-7. Atau pakai MLA, Modern Language Association, yang tahunnya di akhir. Atau pakai CSA, Chicago Style American, dan sebagainya. Banyak deh cara citasi itu, cara menuliskan daftar pustaka. Ya, mungkin itu Mbak, mulai dari judul, bertanya latar belakang, rumusan masalah, teori-teori yang dipakai, di desain penelitian sampai daftar pustaka. Mungkin seperti itu sih secara umum, tapi secara khusus tergantung. Kalau kalian mampu meyakinkan, kadang Bapak Ibu dosen tidak akan bertanya panjang lebar kok, langsung to the point. Oh ini bagus, sudah yakin saya dia bisa, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini, sudah siang ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Tips dan trik dalam seminar proposal ini akan berguna ketika kalian memang benar-benar belajar secara sungguh-sungguh dan hasilnya akan baik dan benar. Selamat melaksanakan sidang proposal. Semoga kalian sukses mendapatkan nilai terbaik A+. Waduh, biar lebih baik. Akhir kata Pak Hani tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tetap like and comment. Yang belum subscribe, di subscribe ya. Terima kasih.